Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ketemu lagi di sesi terakhir dengan Ibu untuk membahas soal latihan PAT dan kisi-kisi sesuai soal PAT 2020. Oke, baik. Tadi sudah dibahas sepintas tentang unsur-unsur limas ya, limas dan prisma, dimana ada sedikit perbedaan ya. Kalian bisa lihat di tabel untuk rumus unsur-unsur limas dan prisma. Untuk prisma tadi sudah dibahas juga volumenya beserta luasnya. Nah, sekarang Ibu akan mengingatkan lagi dan kalian silakan dibuka soal dan kumpulan rumusnya mengenai tentang limas ya. Untuk limas, volumenya adalah 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi prisma. Tinggi limas. Ulang lagi ya. Volume adalah 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi limas. Dan luas permukaannya adalah luas alas ditambah dengan luas bidang tegak. Nah, luas bidang tegak ya. Nomor 35 dicarinya adalah volumenya. Volume adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Oke, baik, kita masukkan angkanya. 1/3 dikalikan luas alas, ini berarti alasnya berbentuk persegi, berarti 9 kali 9. 9 kali 9 dikali tinggi limasnya adalah 10. Oke, berikutnya kita coret 9 sama 3. 3 kali 9, 27 kali 10, jadi 270 cm kubik. Oke, baik. Lumayan ya, mudah. Untuk soal nomor 35 ini mudah ya. Nah, hanya 2 soal tentang limas ya. Ibu buat cuma 2 soal untuk limas. Nah, nomor 36. Oke, sekarang perhatikan soal mengenai soal nomor 36. Kita mulai udah masuk ke statistik ya. Statistik itu materinya bab 8, statistika. Di antaranya adalah menggambar atau menyajikan data dalam bentuk diagram. Ada beberapa diagram, di antaranya adalah diagram batang, diagram garis, diagram lingkaran, histogram ya. Dan ada beberapa lagi yang tidak diajarkan memang di kelas 8. Baik. Nah, setelah kalian lihat di situ di diagram atau di grafik garis itu, diagram garis, diperoleh bahwa tahun 2015 jumlah siswanya adalah 124, 2016, 2017, 2018 dan 2019. Pertanyaannya, kalian hanya mengamati dari diagram tersebut. Berapakah perbedaan selisih antara jumlah siswa tahun 2017 dan 2018? Namanya selisih itu berarti dikurangi ya. Tidak harus tahun 2017 kurangi 2016, enggak ya. Yang jelas perbedaan atau selisihnya. Berarti angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Maksudnya angka yang besar ya berarti 141 dikurangi 118. 11 kurangi 83 ya kurangi 1 2. Oke, jadi selisihnya adalah 23. Itu artinya tahun 2018 ke 2017 mengalami penurunan sebanyak 23 siswa ya. Bisa jadi karena corona ya. Jadi takut pada masuk sekolah. Oke. Nomor 37. Nah, nomor 37 kita masuk ke dalam ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Ukuran pemusatan ada 3 untuk tingkat kelas 8, yaitu median, modus, dan min ya. Median, modus, dan min. Kemudian ukuran penyebarannya ada jangkauan, kuartil yang akan dibahas di nomor 38 dan yang lainnya ya. Itu masih banyak ya. Nanti kalian bisa lanjutkan materi statistika ini pengembangannya di SMA. Oke, baik. Nah, sebelum kalian mengerjakan yang lainnya, terutama tentang median, kalian harus mengurutkan datanya terlebih dahulu ya. Urutkan data terlebih dahulu, jangan sampai acak-adul begini ya. Jadi harus diurutkan. Awas hati-hati ketika mengurutkan data, karena bisa jadi ketika kalian menuliskan ini ada data yang belum tertulis ya. Yang tadinya 15 ini jadi 14 data ya. Jelas nih itu akan pengaruh ke sini, jelas Allah ya.
Caranya seperti apa? Caranya dicoret. Angka 3, oh sudah masuk ya. Angka 5 sudah masuk. Angka 6 4 kali ya. 1 2 3 4 ya caranya ya. Kemudian angka 7 1 2 3. Angka 8 1 2 3. Angka 9-nya 2 ya. 2 dan angka 10. Oke, selesai. Hitung, cek. Ini ada 15 ya. Ini juga ada 15. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, baik. Ada 15. Nah, untuk mencari min, apa itu min? Ya, ini adalah ukuran pemusatan. Ada 3, min, median, dan modus. Min adalah rata-rata, ya, rata-rata dari nilai siswa ini. Artinya jumlah nilai data dibagi banyak data. Sekali lagi, min adalah jumlah nilai data, jumlahkan, dibagi dengan banyak data. Jadi, ini kita jumlahin. 3 tambah 5 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 7 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 10. Lumayan repot ya. Dibagi jumlah data tadi ada 15. Sama dengan, sini aja ya. Sama dengan, nah gimana sih cara ngitung ini? Boleh kok, bebas ya. 3 tambah 5, 8 tambah 6 tambah seterusnya ya. Tapi agak keliru kalau kayak gitu nanti biasanya ya. Cenderung agak kesalahan. Caranya gimana? 3 tambah 5, 8 gitu ya. Boleh. 8, 6 kali 3, 18. 7 kali 3, 21. 8 kali 3, 24. 9 kali 2, 18. Tambah 10, jadi 28. Baru nanti ini dijumlahin ya. Boleh, cara ini juga. Nah, diperoleh adalah, setelah dijumlahkan kita peroleh angkanya adalah 105. 105 dibagi 15 yaitu 7 ya. 7. Itu artinya nilai rata-rata siswa tersebut, katakanlah ini seorang siswa ya, nilainya yang dia peroleh tuh ini saja sebanyak 15 kali ulangan, 7 rata-ratanya adalah 7. Di rata-ratanya adalah 7. Nah, bagaimana dengan median? Nah, untuk mencari median, jumlah data tadi ada berapa? Jumlah data ada 15. Kalau datanya ganjil, kayak Ibu jelaskan dulu sedikit ya. Kalau datanya itu ganjil, nah, perhatikan untuk mencari median nih. Median atau kuartil tengah ya. Untuk N-nya ganjil, maka N tambah 1 bagi 2 ya. Maka mediannya adalah data ke tersebut ya. Misalnya tadi N-nya berapa? N-nya 15. Berarti 15 tambah 1 dibagi 2 sama dengan 16 bagi 2 sama dengan 8. Berarti mediannya data ke 8 gitu ya. Ulang lagi, ada ganjil, ada genap. Ibu jelaskan nanti. Untuk yang ganjil, N tambah 1. Jadi ganjil misalkan 15 tambah 1 berapa? 16 bagi 2 8. Berarti mediannya adalah data ke-8. Kita hitung dari depan boleh, dari belakang boleh, data ke-8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, di angka 7 ya, 7 yang tengah. Nah, seperti itu. Kalau gimana kalau datanya genap? N-nya sama dengan 10 misalkan ya. N-nya sama dengan 10, maka jangan ditambah 1. N dibagi 2 berarti mediannya adalah data ke N dibagi 2 dan N bagi 2 plus 1 ya. Gimana nih Pak? Nah, langsung aja. Misalnya datanya adalah 10 dibagi 2 kan 5. Maka mediannya adalah data ke-5. Ini kan 5. Data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2 gitu loh. Jadi kalau misalkan ini ada 10 data, kan ini data ke-5 itu ya. Kan data ke-5-nya adalah 6. Data ke-6-nya adalah 7 misalkan di sini. Ya berarti kan di sini mediannya. Caranya berarti data ke-5 tambah data ke-6 nanti dibagi 2. Itu untuk mencari median kalau datanya genap. Nah, ini juga ada di kumpulan rumus ya. Silakan dilihat untuk data ganjil dan data genap. Jadi mediannya sudah ketahuan ya.
7. Atau cara manual. Cara manual ini 15. Dari kiri ambil 1, 2, 3, 1, 7 gitu ya. Boleh? Dari kanan ya harus 7 juga. Nah, berarti kan ini yang tersisa ada di tengah. Berarti itu mediannya. Mungkin itu lebih mudah ya. Tapi kan terbatas kalau datanya banyak ya. Dan kalau datanya seperti ini kan berarti harus dirutkan seperti ini. Kan nggak mungkin juga ya. Untuk modus adalah nilai yang sering muncul. Jadi nilai yang sering muncul. Nilai 7 ada 3 orang, nilai 6 ada 4 orang. Oke, berarti nilai 6. Oke, baik, itu nomor 37 tentang ukuran pemusatan, median, min, dan modus. Langkah berikutnya adalah pembahasan berikutnya adalah nomor 38, kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas Q2. Gimana caranya? Nah, sebetulnya untuk yang namanya ukuran pemusatan dan penyebaran, median, kemudian di sini ada kuartil 1 dan 2. Intinya adalah pembagian data menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau kita urutkan lagi soal yang tadi 3, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, dan 10. Tadi kita sudah memperoleh Q2-nya atau median ya, ingat. Kuartil tengah atau median. Ini kan yang tersisa tinggal 7. Nggak mungkin ini dibawa lagi. Berarti ini dibagi 2 lagi. Ini bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Berarti menjadi 4 bagian yang sama. Berarti kayak inilah dapatnya. Ini adalah Q1. Ya. Kemudian ini Q2. Oke, cukup mudah ya. Q1 kuartil bawah adalah 6. Q3 maaf. Q3 kuartil atas adalah 8. Kuartil bawah, kuartil atas, kuartil tengah atau diistilahkan dengan median. Ya, baik. 2 soal lagi. Nomor 39 adalah soal data tunggal tapi berbentuk data distribusi frekuensi. Artinya kita bisa lihat bahwa nilai 4 ini nggak usah hitung kayak gini. Nilai 6 ada 4 orang, nilai 8 ada 3 orang, nggak usah ya dengan dihitung. Ini sudah tertulis. Ya, terdaftar di sini. Nilai 4 2 orang, nilai 5 3 orang dan seterusnya. Ya. Baik. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Sekarang tentukan dulu jumlah data atau jumlah siswanya, N-nya ya, jumlah N-nya. 5. Kalau nggak salah ini 3 deh ya. 5, 10, 18, 20. Ya. Jumlahkan, cari apa? Cari cari min. Cari min atau rata-rata. Oke? Cari min atau rata-rata, karena ini yang ditanyakannya adalah rata-rata. Jadi kita cari min dulu. Caranya gimana? Kalikan antara nilai dan jumlah siswa atau frekuensi. 4 kali 2 8 tambah 15 tambah 30 tambah 21 tambah 40 tambah 18 dibagi 20. 8 tambah 15 23 63 74 104 dan seterusnya sehingga totalnya menjadi 139 ya, dibagi 20 sama dengan berapa nih? 69 ya. 69,5, hampir 70. Oke. Rata-ratanya 69,5. Jadi nilai satu kelas, satu kelompok itu adalah 69,5. Pertanyaannya adalah banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Berarti kan nilai rata-ratanya di sini ya. 69,5. Banyaknya siswa di atas rata-rata ya berarti ini. Nah, di atas rata-rata nilai 7 di atas ya. Nilai 8 di atas rata-rata, nilai 9. Maka jumlah siswanya yang dihitung bukan nilainya 7 tambah 8 tambah 9, salah. Tapi 3 tambah 5 tambah 2. Jadi 3 tambah 5 tambah 2. Jadi 10 orang. Nah, pertanyaannya bisa jadi besok di PAT yang ditanyakan adalah jumlah siswa di bawah rata-rata. Kalau di bawah rata-rata, nilai 6 masuk gak?
Berarti nilai 6 di bawah 69,5. Berarti 5 tambah 3 tambah 2. Jadi berapa nih? 12 orang. Di bawah rata-rata 12 orang, di atas rata-rata adalah 10 orang. Oke, gampang kan? Mudah ya? Dan bisa dipahami. Nah, sekarang yang ke-40, soal nomor 40. Tentang diagram lingkaran. Ini soal pemeran utama, jadi selalu ada di statistika, itu selalu ada diagram lingkaran, bisa 1 atau 2 soal ya. Baik, kita langsung saja, silakan di kumpulan rumus-rumusnya dibuka untuk mencari atau untuk menghitung mengenai soal tentang diagram lingkaran ya. Ibu sudah memberikan rumus praktisnya, yaitu data yang ditanyakan adalah, kalau memang di situ berbentuk sudut ya, sudut yang diketahui dibagi dengan sudut yang ditanyakan. Ini rumus praktis ya, ini boleh dipakai yang ini. Sudut yang ditanyakan dikalikan dengan jumlah atau dikalikan dengan yang data diketahui. Faiz, Apa? data yang diketahui. Siap-siap Faiz. Oke, baik. Nah, sekarang data yang ditanyakan adalah yang, kalau nggak salah yang ini ya. Oke, jelas. Yang kopi ya. Data yang ditanyakan adalah yang kopi. Sudutnya berapa? Oh, sudutnya belum ada. Ini kan berarti 180 dong. Berarti ini juga 180. 180, ini 90 tambah 60, 150. 180 ke 150 berarti 30 derajat. Oke, berarti sudut yang ditanyakan salah lagi, ditanyakan diketahui. Sudut yang ditanyakan adalah 30 derajat per sudut yang diketahui. Ini kan jumlah seluruhnya. Kalau jumlah seluruhnya berarti satu putaran, yaitu 360 dikalikan dengan datanya adalah 300. Belum. Jadi berapa ini? Coret berarti 1 per 120 ya. 1 per 12 mah. 1 per 12. 300 dibagi berapa sih? 300 kita hitung, 300 dibagi 12. 300 dibagi 12 dapat 2, 24. Ini 60 ya. 60 bagi. Di 25 dong, 60 dibagi 12 ada 5. Jadi 25. Oke. Oke guys. Sudah selesai. Ada berapa sesi? Kalian tidak harus menonton atau menyimak semua sesinya. Yang kalian butuhkan aja di nomor berapa ya. Saran ibu, sebelum menonton ini, alangkah baiknya kalian mengerjakan soal dulu ya. Sebisa mungkin, baru kalau udah nyerah, nah boleh kalian nonton video pembahasan soal ini. Oke, mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang ibu lakukan adalah mudah-mudahan membuat kalian mudah. Ibu sudah memberikan kumpulan rumus matematika, kemudian latihan soal, juga kisi-kisi. Mudah-mudahan kalian semua, khususnya kelas 8 dan kelas 7, dimudahkan dalam menyelesaikan soal PAT-nya. Nah, setelah kalian nonton video ini, terutama untuk yang belum paham, boleh nanti kalian atau kita bisa mengadakan meeting ya. Tapi kalau misalkan ini dirasa cukup, karena nggak mungkin, sekali lagi ibu kemarin batalkan meetingnya karena nggak mungkin. Kalau ibu membahas di meeting itu sampai 40 soal ya, nggak mungkin. Materi semuanya juga nggak mungkin. Jadi menurut ibu yang paling efektif ya adalah membuat video pembelajaran atau video pembahasan ini. Ya, sekali lagi ibu mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf lahir batin untuk kalian semua. Kalian harus selalu semangat ya, harus selalu beraktivitas positif, kegiatan positif. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan yang terbaik, dimudahkan segala urusan, dan sampai ketemu lagi
di meeting atau di tahun ajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.